Shalom, selamat pagi orang-orang percaya yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang saya beri tema, Tuhan melakukan keajaiban besar dalam hidupmu. Pernahkah kita bertanya, Tuhan, kapan mujizat itu terjadi? Kita berdoa untuk kesembuhan, menantikan pemulihan ekonomi, berharap keluarga dipulihkan, dan menunggu jawaban doa yang sudah lama dinantikan. Namun seringkali kita hanya fokus pada hasil keajaiban, tetapi melupakan proses yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita ingin melihat tangan Tuhan bekerja, tetapi apakah kita mau menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh Tuhan? Karena hal mendasar yang perlu kita ketahui adalah, sebelum Tuhan melakukan keajaiban besar melalui kita, Dia terlebih dahulu melakukan pekerjaan besar di dalam diri kita. Seorang pemahat akan mengukir sebuah batu besar yang sebelumnya harus dibelah terlebih dahulu. Setiap hari ia memukul batu itu dengan palunya. Pukulan pertama tidak menghasilkan apa-apa. Pukulan kedua juga tidak. Bahkan hingga pukulan ke-99, batu itu tetap terlihat utuh. Namun pada pukulan ke-100, batu itu terbelah menjadi dua. Orang-orang yang melihat berkata, pukulan terakhir itulah yang menghancurkan batu itu. Padahal sebenarnya bukan. Batu itu pecah karena proses panjang dari 99 pukulan sebelumnya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Banyak orang ingin melihat keajaiban yang tiba-tiba terjadi, tetapi tidak menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk karakter, kesetiaan, iman, dan ketaatan mereka terlebih dahulu. Karena keajaiban seringkali lahir dari proses pembentukan yang panjang. Mazmur pasal 86, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Hari-hari ini banyak orang ingin melihat keajaiban Tuhan. Mereka ingin pergumulannya selesai, penyakitnya sembuh, keluarganya dipulihkan, usahanya berhasil, dan doanya dijawab oleh Tuhan. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi masalahnya, banyak orang menginginkan hasil tanpa proses. Mereka ingin mujizat tanpa ketaatan, ingin terobosan tanpa kedekatan dengan Tuhan, ingin jawaban doa tanpa kehidupan doa, ingin diberkati tanpa hidup dalam kebenaran. Padahal Daud dalam ayat tersebut tidak hanya berkata bahwa Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban, tetapi ia juga berdoa, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu." Artinya, Daud memahami bahwa ada harga rohani yang harus dibayar untuk mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Keajaiban Tuhan bukan hanya tentang apa yang Tuhan lakukan untuk kita, tetapi juga tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Lalu hal apa saja yang membuat Tuhan melakukan keajaiban besar di dalam hidup kita? Mari kita belajar lewat doa Daud, yaitu yang pertama, memiliki kerendahan hati untuk dipimpin oleh Tuhan. Dalam doa ini, Daud meminta, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan." Daud adalah seorang raja, tetapi ia tetap memiliki hati yang mau diajar. Kerendahan hati adalah pintu masuk bagi tuntunan Tuhan. Banyak orang gagal mengalami rencana Tuhan karena merasa sudah tahu semuanya. Mereka lebih mengandalkan logika, pengalaman, dan kemampuan diri sendiri daripada mencari kehendak Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati akan berkata, "Tuhan, aku tidak tahu jalan terbaik. Pimpinlah hidupku." Ketika kita bersedia dipimpin oleh Tuhan, Dia akan membawa kita ke tempat yang tidak pernah bisa kita capai dengan kekuatan sendiri. Keajaiban sering terjadi ketika kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, hidup menurut kebenaran.
Dalam doanya Daud berkata, "Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu." Daud tidak hanya meminta petunjuk, tetapi juga meminta kemampuan untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Banyak orang menginginkan berkat Tuhan, tetapi tidak mau hidup dalam standar Tuhan. Padahal Tuhan senang mempercayakan perkara besar kepada orang yang setia kepada kebenaran. Kebenaran bukan hanya diketahui, tetapi harus dilakukan. Keajaiban terbesar bukan hanya ketika laut terbelah atau penyakit disembuhkan. Keajaiban terbesar adalah ketika seseorang tetap hidup benar di tengah dunia yang penuh kompromi. Ketika kita memilih kebenaran, kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dengan kuasa-Nya yang ajaib. Yang ketiga, tidak setengah-setengah. Perhatikan kalimat dalam doa Daud, "Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Daud meminta hati yang bulat, karena hati yang terbagi tidak akan pernah maksimal mengikut Tuhan. Banyak orang mengasihi Tuhan, tetapi masih mempertahankan kompromi. Hari Minggu dekat dengan Tuhan, tetapi hari-hari lainnya hidup jauh dari Tuhan. Mereka ingin Tuhan menjadi juru selamat, tetapi tidak mau menjadikannya Tuhan atas seluruh hidupnya. Tuhan mencari orang-orang yang mengasihinya dengan segenap hati. Ketika hati kita utuh bagi Tuhan, kuasa-Nya bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Orang yang setengah-setengah mungkin akan menerima sebagian berkat, tetapi orang yang sungguh-sungguh akan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Kesimpulan bagi kita hari ini, Tuhan masih melakukan keajaiban sampai hari ini. Dia sanggup memulihkan keluarga, menyembuhkan penyakit, membuka jalan yang tertutup, dan menjawab setiap doa-doa yang tampaknya mustahil. Namun ayat ini mengajarkan bahwa keajaiban Tuhan seringkali dimulai dari kerendahan hati untuk dipimpin oleh Tuhan, kehidupan yang berjalan dalam kebenaran, hati yang tidak setengah-setengah mengikut Tuhan. Jika kita ingin melihat Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kita, jangan hanya mencari tangannya, tetapi carilah juga hatinya. Jangan hanya mengejar mujizat, tetapi kejar juga pribadi Tuhan yang sanggup melakukan banyak mujizat dan perkara-perkara besar. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya masih mau dipimpin oleh Tuhan? Apakah saya sedang hidup dalam kebenaran? Apakah saya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Jika jawabannya belum, inilah saatnya kembali kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya, biarkan Tuhan membentuk karakter, iman, kesetiaan, dan ketaatanmu. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan melihat Tuhan melakukan keajaiban yang besar, melampaui semua yang pernah engkau doakan dan pikirkan. Keajaiban terbesar bukan ketika Tuhan mengubah keadaanmu, tetapi ketika Tuhan mengubah hatimu. Sebab hati yang dipimpin oleh Tuhan akan melihat tangan Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dan besar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya kiranya kita semua mengalami mujizat, perkara-perkara besar dan ajaib di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.